bermula karena jiwa dan tekad bersama. Indonesia untuk sejahtera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali bersama saya, Jamidi. Malam hari ini kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa. Selamat malam semuanya. Malam. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, saya sengaja mengundang teman-teman mahasiswa dalam rangka tadi kita sudah mengikuti debat calon bupati dan calon wakil bupati. Kita ikuti dari awal sampai akhir dan tentunya ada hal yang menarik nantinya akan kita bicarakan dan kita diskusikan dengan teman-teman mahasiswa. Sebelum kita bicara jauh ya tentang bagaimana Kutai Barat di masa yang akan datang dengan para mahasiswa ini, kita kenalan dulu dari satu persatu dari teman-teman. Sebelah kiri, sebelah kanan ini dulu nih. Baik, kita awali dari sebelah kanan saya, dari adik siapa ini kira-kira? Ani, ya silakan memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam. Ani Nafia. Saya biasa dipanggil Ani. Saya dari Universitas Respati Yogyakarta. Jurusan apa? Saya program studi gizi. Gizi. Udah semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oke. Baik. Lanjut. Kenalkan, saya Latifah Binuzul, Ya. biasa dipanggil Nuzul, dari Universitas Mula Warman, Mula Warman. program studi KJ PAUD. KJ PAUD. Berarti pendidikan ya? Ya. FKIP. Oke. Kayaknya muter aja, silahkan. Oh ya, perkenalkan saya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darussalam. Asal saya dari Melak. Ya. Saya berpendidikan sekarang di daerah istimewa Yogyakarta, mengambil jurusan Fakultas Kedokteran. Semester berapa? Semester 5. Oh ini calon dokter. Amin. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Aji Dimas. Saya berkuliah di Yogyakarta, mengambil program studi teknik lingkungan. Saya sekarang semester 5. Semester 5, ya. Kalau tinggal di Melak juga? Iya, asal Melak. Melak juga, oh, ya. Silakan yang ganteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Mutakin. Saya menempuh pendidikan sekarang di Universitas Mula Warman. Jurusan apa? Jurusan informatika. Informatika. Semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 5. Semester 5. Oke. Teman-teman sekalian, tadi sudah dikenalkan teman-teman mahasiswa yang saat ini berlibur kah atau apa ini? Dipaksa untuk libur. Dipaksakan untuk libur. Iya. Jadi sudah berapa lama tidak kembali ke kampus? Sudah sekitar 9 bulan. 9 bulan ya. Semenjak COVID sudah ada misalnya. Selama pulang ini apa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Kan kuliah masih aktif kan? Kuliah masih aktif. Aktif ya. Untuk saat ini ya namanya mahasiswa. Sekarang kan belajarnya menggunakan daring. Daring. Oke. Jarak jauh. Jadi tetap aktif kuliah. Aktif. Cuman kendalanya ya banyak yang dirasakan di Kutai Barat, nanti mungkin kita bisa bahas. Oke. Nanti salah satunya dibicarakan oleh teman-teman. Tadi juga dibahas oleh para calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Kita tadi sudah mengikuti ya mungkin debat dan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita kulas, kemudian perlu kita pertajam dengan perspektif para mahasiswa ya adik-adik sekalian. Mungkin diawali dengan yang menarik tadi bagi kita, karena kita ini memasuki era digital, ya, era yang mana
kita sudah berada pada dunia yang tidak bertepi kata zaman sekarang gitu dah. Tadi para calon mengulas tentang bagaimana dunia digital, tentunya berkaitan dengan dunia jaringan tentunya ya. Bagaimana menurut teman-teman mahasiswa nih, terutama yang jurusan IT? Ya, bagaimana Mas Fadilah kira-kira? Menurut pendapat saya itu sekarang aja, khususnya di Indonesia dulu kita bahas nih Pak ya. Ya, Kita oke. bahas secara umum. Oke. Sekarang ini di Indonesia kita baru memasuki industri 4.0. 4.0, oke. Nah, sekarang sedangkan negara-negara lain sudah memasuki 5.0. Oh iya iya. Kita iya. sangat tertinggal jauh Tertinggal. Pak, sudah di sana. Jadi secara Indonesia kita sudah memang sudah ketinggalan. Ketinggalan. Tapi tetap optimis kan Kita sebenarnya. harusnya tetap optimis biasanya. Iya iya. Sedangkan Indonesia, apalagi daerah kita yang Kutai Barat yang ibaratnya cukup tertinggal lah. Kita bisa bilang cukup tertinggal untuk Iya, iya. masalah teknologi. Oke oke. Banyak masih warga-warga kita, masyarakat kita itu yang tidak mengenal atau bisa dibilang itu buta teknologi Pak. Oke oke. Itu perlu kita beri wawasan lebih sebenarnya Iya. Pak, karena teknologi di masa ke depan itu akan lebih banyak digunakan Oke. baik di pemerintahan maupun di sekolahan atau bidang pendidikan lainnya. Oke. Terus kalau kita bicara tentang klasifikasi, mungkin misalnya di Samarinda, di Tenggarong, atau kalau di Jogja misalnya di kota-kota besar, Kutai Barat ini kalau terkait dengan jaringan ini klasifikasi berapa nih kalau menurut penilaian nih menurut Mas Fadilah? Kalau 10 kalau menurut saya penilaiannya Kutai Barat ini masih jauh Pak dari standar klasifikasi jaringan. Jaringan. Kalau bisa dinilai Itu dinilai dari apanya? Bandwidth-nya atau apanya itu? infrastrukturnya sebenarnya. Infrastrukturnya. Oh. Karena di Kutai Barat ini kita baru bisa mengakses jaringan yaitu Telkomsel. Telkomsel. Sedangkan di kota-kota lain sudah bisa bukan saya mengiklankan maksudnya. Iya iya betul. Tapi di Kutai Barat kita hanya bisa mengakses jaringan Telkomsel, sedangkan provider lain itu tidak bisa kita akses di sini. Kalau IndiHome sendiri menurut Fadilah bisa? Kalau menurut saya kecepatan IndiHome, saya juga pemakai IndiHome kan Pak Iya. kebetulan. Jadi menurut saya itu kualitas IndiHome itu kurang memuaskan sepertinya. Oh, jadi memang tetap yang jaringan yang yang tadi ya, yang provider yang Provider yang lain belum bisa. Oke. Itu salah satu infrastruktur ya. Jadi tadi juga para kandidat kayaknya ada membahas juga infrastruktur. Nah, menurut Mas Fadilah solusinya bagi kita pemerintah bagaimana untuk mendorong infrastruktur ini? Pola apa yang harus dilakukan? Mungkin di waktu kuliah didapatkan itu materi-materi itu. Kalau untuk infrastruktur itu kita untuk bangun di Kutai Barat terutamanya Iya. itu lumayan memakan waktu sebenarnya. Iya. Jadi polanya itu sebenarnya yang kalau bisa dilakukan untuk pemerintah yang akan datang nanti itu fasilitas seperti mohon dikontak lah sebenarnya provider lain itu supaya bisa lah masuk ke sini. Oh, Di fasilitas ada semacam MOU gitu ya atau kerjasama untuk mendorong para provider itu agar segera melakukan pemasangan instalasi yang secara masif seperti yang dilakukan oleh provider yang sudah ada kayak Telkomsel dan lain sebagainya itu ya yang sudah ada. Pada intinya infrastruktur ya, apapun program pemerintah ya, kalau infrastruktur jaringan tidak terpenuhi ya tetap menjadi kendala besar bagi Kutai Barat terutama. Oke, jadi sekilas sudah kita buka tadi tentang jaringan. Tadi juga kita bicara dibahas tentang kesehatan ya, dunia kesehatan, terutama tadi terkait dengan stunting ya, stunting. Nah, ini kita ada 2 mahasiswa, satu calon dokter dan satu ahli gizi, ya, calon ahli gizi. Nah, kita bicara dari dokter dulu ya kayaknya ya. Kita awali dari dokter dulu lah. Nah, bagaimana menurut dokter, terutama terkait dengan dunia kesehatan di Kutai Barat secara umum lah, apa yang harus ke depan pemimpin kita lakukan terkait dengan stunting dan sebagainya? Terkhusus mengenai stunting, kalau untuk kesehatan pada umumnya memang kalau dibilang kurang dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang jelas
pasti ada kekurangannya, tapi namanya kita masyarakat Kubar, tinggal di Kubar, Iya, iya. dan tujuan saya kuliah di luar daerah juga kan untuk memajukan, pengen pulang ke Kubar, membangun Kubar. Oke. Tentunya di bidang kesehatan, di bidang Iya, kesehatan bisa. Iya, iya, iya. Saya tetap optimis kesehatan Kubar ini, di fasilitas kesehatan ini bakal tetap meningkat terus menerus, apalagi seperti saya, Ani, ini kan kuliah jauh-jauh. Jauh-jauh ke Untuk Jogja. apa kalau kuliah jauh-jauh nggak bangun daerah sendiri? Betul, gitu betul. kan. Siap Jadi, kembali ke ngabdi. siap Kembali. Jadi siap kembali ke daerah. Kalau khusus mengenai stunting itu memang kasusnya cukup. Saya belum pernah membaca data stunting di Kutai Barat, cuman saya mengira stunting ini kalau dari kedokteran, sisi kedokteran itu lebih kepada gizi. Gizi, ya. Gizi yang postnatal dan prenatal. Jadi postnatal itu setelah melahirkan dan prenatal itu sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan. Jadi sebelum melahirkan, nanti mungkin saya menjelaskan sekilas ini, nanti ada Ahli gizinya. Bang Ani yang ahli gizi, paham mengenai gizi-gizi apa saja sih yang dibutuhkan. Jadi kenapa saya bilang masalah stunting ini harus kita Kubarnya harus cepat tuntaskan kalau memang ada. Jadi karena stunting ini bukan hanya mengganggu pertumbuhan anak saja, tinggi badan dan lain-lain, kecerdasannya juga pun bakal terganggu. Nah, kecerdasan itu kan kecerdasan, pertumbuhan dan lain-lain itu kan itu bakal mengganggu generasi-generasi yang akan membangun Kutai Barat ini ke depan. Bayangkan kalau banyak anak di Kubar ini stunting, yang tinggi badannya tidak tinggi, tidak sesuai dengan standarnya Indonesia. Iya. Terus kecerdasannya juga menurun. Bayangkan tidak ada masyarakat Kubar yang jadi polisi, tentara, sedangkan polisi dan tentara itu kan butuh tinggi yang standar lah. Artinya fisiknya lah yang fisiknya mereka. Dan kecerdasannya pun itu penting. Kecerdasan kenapa penting? Daya saing kita sebagai masyarakat Kubar asli ini takutnya kalah dengan pendatang. Itu kan pentingnya hubungan yang mengenai stunting. Jadi stunting itu sebelum kita ke ahli gizi ini Mbak Ani, bukan faktor hanya mempengaruhi tingkat pertumbuhan tapi pengaruh kepada kecerdasan gitu. Oh iya. Kecerdasan seorang anak itu juga menurun gitu secara. Oke, kalau bicara tentang kesehatan secara umum, mungkin Mas Adam calon dokter ini bisa melihat mungkin hampir berapa bulan udah pulang kan dari Jogja, kemudian balik ke Kubar, mungkin udah melihat penelitian secara kecil-kecilan lah gitu. Dan membaca data dan sebagainya. Tingkat kesehatan di Kutai Barat menurut Mas Adam gitu, secara umum bagaimana menurut, ini kita bicara secara umum aja, misalnya apa tingkat lingkungan dan sebagainya lah gitu kan, itu kan kelihatan kalau kita sih belum mengerti, tapi kalau Mas Adam sebagai calon dokter pasti paham itu. Kalau untuk tingkat kesehatan di Kubar, saya rasa mengenai lingkungan dan lain-lain itu cukup baik. Karena kita berbeda dengan, kita tidak seperti dengan Samarinda dan Balikpapan. Di sana seperti di Balikpapan itu kan full dengan industri. Pertambangan minyak, kilang minyak dan lain-lain kan diolah di Balikpapan. Samarinda gitu juga sebagai ibu provinsi kan sangat padat dan kumuh. Kumuh ini berkaitan sama sanitasi dan lain-lain. Nah, Kubar ini harapan saya untuk pemerintahnya berkaitan dengan pemukiman para penduduk yang saya pelajari di daerah-daerah Jogja itu, untuk sanitasinya harus tetap terjaga. Jadi RPJMD-nya harus terarah memang. Jadi terkait dengan lingkungan. Terkait dengan lingkungan itu harus terarah. Jadi aturan untuk membangun rumah, terus septic tank, MCK harus jelas pembuangannya kemana. Kalaupun pembuangannya ke sungai itu kan bakal mencemari yang lain-lain. Ada pembuangan yang lebih baik. Ini pentingnya sosialisasi dari pemerintah daerah itu sendiri. Tapi kalau untuk kesehatan secara umum, saya rasa Kubar ini sudah baik, cuman yang saya lihat itu dari segi fasilitasnya saja. Kalau kesehatan
masyarakatnya saya rasa cukup baik. Ya, secara umum juga baik kapasitas. Penunjang kesehatan ini yang saya rasa kurang. Iya. Kalau Kubar ini kan kita terkait tadi bicara tentang kesehatan secara umum, masyarakat pedalaman gitu. Nah, ini menurut Mas Adam dengan kategori masyarakat pedalaman dengan tingkat kesehatan yang ada di sekarang ini, kategori masih baik masih baik masih ya. Masyarakat pedalaman itu seharusnya lebih memiliki kesempatan umur yang panjang daripada kita yang ada di perkotaan ini. Iya. Karena mereka mengkonsumsi bahan-bahan yang alami, tidak mengandung zat-zat xenobiotik lah. Iya, kimia beracun berlebihan. Gitu. Okay. Cuman mereka mungkin ada penyakit-penyakit yang tidak ditemui di perkotaan. Apa itu salah satunya? Penyakit kaki gajah. Oh, itu di desa-desa aja begitu? Desa-desa oh, itu banyak terjadi. Kalau di kota malahan jarang ya? Terus gondok ini kan berkaitan dengan konsumsi yodium salah satunya. Oh. Nah, itu masyarakat pedesaan yang di gunung biasanya itu lebih rentan terkena. Oh, pedalaman itu lebih. Cuman kalau untuk kesehatan secara keseluruhan saya rasa cukup terjaga karena kita tahu bahwa masyarakat Kubar ini banyak mengelola hasil taninya sendiri gitu untuk konsumsi. Oke, baik. Oke, jadi kita sudah dapat gambaran tentang kesehatan secara umum. Kita kembali ke tema tadi ya. Jadi sudah dibahas di materi debat, kita lihat tentang stunting tadi. Nah, kita dengarkan ahli gizi nih, calon kalau lulus apa nanti? Sarjana gizi. Sarjana gizi ya, oke, silakan menurut Ani gimana tentang? Baik. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa Kutai Barat ini menduduki peringkat kelima untuk angka stunting itu sendiri. Stunting ya, angka kelima. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa Kutai Barat sudah menduduki peringkat kelima, itu menurut saya sudah ini sudah digawat lah. Artinya lampu kuning sudah ya begitu. Oh gitu. Karena jadi kalau stunting itu sendiri kan kondisi di mana anak itu dia tidak tumbuh dengan baik seperti itu. Dia pendek, terus dia pertumbuhannya dia itu tidak stabil seperti anak biasanya. Jadi makanya tadi sudah disampaikan para calon bupati kita, mereka menyampaikan di visi mereka bahwa mereka ingin membangun lahan pertanian itu sangat baik sekali gitu, karena itu sangat penting untuk gizi, di mana kita bisa memperoleh hasil pertanian, bahan pangan untuk menunjang generasi-generasi yang lebih baik gitu. Jadi kalau menurut saya stunting itu sangat membutuhkan ladang ya, kita bisa bilang ladang untuk bercocok tanam, untuk mendapatkan hasil-hasil tani yang baik, sehingga kecukupan kita dalam mengkonsumsi makanan itu juga beragam seperti itu. Oke, kalau saya ini kan awam ya, faktor stunting itu kurang gizi apa dia? Kalau dalam bicara gizi gitu, misalnya kalau makanan perlu makanan apa dia kurang, gimana kategorinya? Kan kalau dia kita makan aja, dia makan nasi, makan ikan gitu kan. Kalau di kampung kan mudah aja cari gitu. Nah, tapi tetap aja dia stunting gitu. Ini kira-kira kurang gizi apa dia kalau stunting ini? Jadi kalau masalah stunting itu sendiri, menurut saya itu juga bisa jadi karena genetik ya Pak. Bisa jadi karena genetik gitu. Jadi tidak faktor gizi secara juga secara selain dari mungkin kan kalau seandainya kita mau bahasa awamnya nih Pak, kalau seandainya saya misalnya saya hamil terus saya ingin mendapatkan generasi saya yang terbaik dari luar, dari ekonomi tadi sudah disebutkan bahwa ekonomi itu sangat penting. Menunjang untuk generasi-generasi yang lebih baik, juga pengetahuan Pak. Nah, pengetahuan itu sangat penting, di mana di sini menurut saya sangat kurang sekali pengetahuan tentang gizi. Jadi kalau misalnya saya tidak memiliki pengetahuan tentang gizi, saya hamil, nah saya tidak tahu apa yang harus saya konsumsi, apa yang baik dikonsumsi untuk calon ibu dan calon anak saya, itu bisa jadi salah satu faktor stunting. Kemudian stunting ini tadi apakah hanya
kepada orang-orang yang miskin yang bisa, atau memang bukan hanya orang miskin juga kan tadi dibicarakan faktor stunting kan kemiskinan kan salah satunya, tapi fakta mengatakan ada beberapa data juga mengatakan orang yang ya cukup mampu lah gitu ya, makan 3 kali sehari dan sebagainya, itu juga ada anak yang stunting. Itu faktornya kira-kira gimana? Jadi ada banyak faktor kenapa dia bisa stunting atau kenapa bisa terjadi gizi buruk itu bukan tentang ekonomi, bukan tentang kita mampu atau tidak untuk makan 3 kali satu hari, satu hari 3 kali. Itu bukan tentang itu aja Pak. Jadi kalau menurut saya selain dari ekonomi itu kita juga pengetahuan itu penting. Lalu adanya sumber daya yang mengedukasi Pak. Edukasi. Jadi makanya harapan saya setelah saya lulus sebagai tenaga medis seperti Mas Adam, kita menjadi satu, kita mengedukasilah masyarakat kita ini bagaimana caranya untuk kita membangun lah, ayo kita bangun seperti kata Mas Adam tadi. Membangun generasi yang lebih baik. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Karena bagi saya percuma Pak kalau maksudnya dia mampu dalam ekonomi dia sanggup untuk membeli apapun, bahan makanan apapun, tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Akan stunting ini bahayanya seperti apa, stunting itu apa gitu. Itu bisa terjadi kan? Sangat kemungkinan terjadi. Oke. Jadi memang stunting ini sesuatu yang bagi Kutai Barat saat ini menjadi perhatian. Jadi makanya dari itu. Ya, kita berharap kepada calon dokter Pak Mas Adam, kemudian Ani sebagai ahli gizi nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat Kutai Barat, kita memberikan edukasi. Intinya edukasi. Ya, Dok ya sama ini. Dan saya juga mau nambahkan ini sangat penting sekali yang kita kadang-kadang lupa kita sadari bahwa peran pemberian ASI itu kadang-kadang kita itu faktor juga ya. Itu stunting itu mempengaruhi. Jadi kenapa bayi itu jadi untuk mengetahui stunting itu sebenarnya bisa dilihat dari awal. Jadi ada namanya antenatal care. Jadi antenatal care ini ibaratnya pemeriksaan kehamilan lah seperti itu. Dilakukan di USG, nanti dilihat besar janinnya itu. Jadi kalau ternyata kan ini sering terjadi, kenapa nggak pernah dilakukan antenatal care itu memang faktor ekonomi, karena lumayan juga antenatal care pemeriksaan kehamilan. Jadi antenatal care ini jadi untuk memeriksa bayi, nanti dilihat berat bayi ini standar nggak dengan usia kehamilan nih. Nanti kalau dia lahir dengan bayi lahir dengan berat yang rendah, itu kemungkinan stunting itu tinggi juga. Kenapa bayi lahir dengan rendah inilah terkait dengan porsi makan ibunya. Jadi ibunya mungkin lebih banyak makan sama karbohidrat. Tapi lupa akan sayur-sayuran. Makanya sekarang ini bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Seimbang ya. Gizi seimbang, jadi proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, sayurnya cukup dan lain-lain itu harus cukup. Itulah yang membuat gizi seimbang. Setelah gizi seimbang tuh insya Allah memang ada faktor genetik juga seperti Mbak Ani bilang. Tapi itu bisa dihindari lah. Sangat kecil resiko faktor genetik. Saya pelajari. Tapi kalau ibunya sudah makan makanan yang seimbang, bayi yang lahir normal. Nah kalau bayinya lahir normal, kemungkinan stuntingnya ini sangat kecil. Kemungkinan stunting ini menjadi besar kalau ibunya ini memberikan asupan makanan untuk bayinya ini seimbang, tidak sesuai. Itu bisa menyebabkan stunting. Kalau sesuai itu enggak kemungkinan stunting. Sesuai ini apa? Jadi anak usia 0 sampai 6 bulan itu tidak perlu diberikan makanan tambahan dan lain-lain. Cukup ASI. Kebiasaan kita orang Kutai ini, anak sudah umur 4 bulan langsung kasih susu aja. Kasih susu. Nah, pemberian susu ini pun ini lebih banyak terjadi pada orang-orang di perkotaan malahan ya. Kenapa lebih banyak terjadi kepada orang-orang perkotaan? Karena orang perkotaan ini merasa dirinya, orang yang berada lah, yang cukup hebat, merasa dirinya cukup hebat kalau bisa beli susu yang mahal. Jadi memang asumsi saya memang benar tadi bahwa stunting itu tidak semua orang, tidak hanya
dari orang kalangan miskin. Tapi orang yang mampu pun bisa terkena stunting. Jadi karena faktor tadi pengetahuan dan sebagainya. Artinya makan tidak seimbang meskipun dia mampu dan sebagainya. Jadi nah menurut ini karena menarik ini memang stunting tadi kita bicarakan karena sangat panjang dibahas juga di stunting. Apa upaya yang harus kita lakukan ke depan? Artinya tadi tentunya kan pemerintah kan ada infrastruktur, misalnya kayak dari dinas badan, kemudian rumah sakit dan puskesmas, dan kita sudah lihat upaya-upaya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada pengetahuan lain dari Mas Adam atau Mbak Ani yang mungkin masih segar didapat di kuliahan gitu kan, baru kita deh. Ada enggak upaya? Kalau saya ini lebih ke ASI sih. Saya khawatir bukan di Kubar aja masalah ini, di Jogja pun tempat saya kuliah, dosennya juga mengangkat masalah ini. Iya. Jadi ASI ini kan sangat penting untuk kalau kedokteran bilangnya golden age, masa kemasan lah. Anak yang diberikan ASI sama yang tidak diberikan ASI itu kecerdasan dan pertumbuhannya sangat beda. Beda ya. Dan gini lah, kita sederhana saja pikir. Susu bubuk itu kan dibuat dari susu sapi. Iya, iya. Sedangkan susu ASI itu kan diciptakan oleh Tuhan memang khusus untuk anak bayi. Iya, sedangkan susu sapi itu kan memang berarti kan peruntukannya untuk anak sapi. Peruntukannya untuk iya. Nah, peruntukan. Jadi sebenarnya itu salah. Bukannya maksudnya menjatuhkan pabrik-pabrik susu yang ada, cuman pemberian susu ini pun susu bubuk ini pun harus terkontrol oleh dokter karena ada zat-zat di susu itu yang tidak bisa diserap oleh badan bayi. Bayi itu sendiri karena protein susu sapi sama susu bayi ASI itu sangat beda. Makanya apa yang diserap dari susu itu sangat sedikit. Nah, masalah pemberian ASI ini kan sering kadang-kadang kita dengar ada ibu yang nggak bisa memberikan ASI. Iya. Belum keluar. Ya. Nah, pemberian ASI. Nah, solusinya kalau di Jogja itu kalau PKU Gaping itu rumah sakit mereka itu punya mereka tuh menyediakan bank ASI. Ya. Jadi bagi ibu yang punya kelebihan ASI itu bisa didonorkan ASI-nya. Oh, disimpan di bank itu Iya. Jadi nanti ketika ada anak yang membutuhkan ASI itu bakal dikasih. Nah, cuma dikasihnya pun itu ada caranya. Karena anak yang sesusuan itu secara agama Islam itu betul. Satu ibu. Jadi maka harus hati-hati. Ada akadnya. Ada hati-hati. Oke. Menurut saya itu penting lah. Terobosan-terobosan yang baru untuk menunjang anak yang cerdas ke depannya dan hebat ke depannya. Karena yang saya bicarakan mengenai ASI ini bukan hanya omong belaka dan bukan hanya persepsi saya. Memang secara data dan penelitian itu memang ada pengaruhnya sangat besar. Teorinya sudah jelas gitu kan. Bagi pertumbuhan dan kecerdasan anak. Jadi memang kalau lihat begini ya, kembali ke Ani karena ini menurut saya harus tuntas kita. Berarti ke depan edukasinya itu bukan hanya sekedar harus utuh kan gitu kan. Kalau calon ibu gitu mau hamil dan melahirkan berarti dia dari sejak awal harus diedukasi gitu. Baik itu makanannya, kemudian bagaimana menggunakan pola ASI yang sehat dan sebagainya. Bukan ibu saja diedukasi, lingkungan keluarga. Lingkungan. Oh gitu. Jadi mungkin mamanya si ibu, neneknya. Kadang-kadang kan nenek ini kadang-kadang dengan pengalaman lamanya lebih tahu, padahal sedangkan kan ada budaya-budaya pemberian makanan yang sebenarnya nggak baik untuk seorang ibu. Jadi itu juga harus diedukasi. Itulah peran pentingnya Mbak Ani sebagai ahli gizi. Memberikan edukasi buat keluarga dan ibu itu sendiri. Siap. Oke, baik. Jadi materi gizi cukup panjang kita bahas. Nanti kita lanjutkan kalau ada tambahan-tambahan lain. Tadi kita juga mendengar ya materi debat yang juga menarik tentang kesejahteraan. Ini ada 2 mahasiswa. Ini jurusan apa? Teknik lingkungan. Nah, ini penting nih teknik lingkungan juga nanti bagaimana
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kita ke depan. Satu di bidang pendidikan nanti, gitu ya. Itu penting nanti bagaimana kita sinerginya. Kita bicara tingkat kesejahteraan secara umum, mungkin ya, karena dua ini belum bicara, nanti kita dengar suaranya gitu seperti apa. Nanti baru yang lain menambahkan, silakan. Diawali dengan Mas Yoga. Ini dari Jogja kuliahnya. Kita bicara bisa dari teori, juga bicara dari pengalaman dari kota-kota di mana Mas kuliah saat ini. Silakan. Teknik lingkungan. Nah, ini penting ini. Mungkin dari saya itu kita berbicara kepada pembangunan dan infrastruktur untuk jangan tegang. santai aja. Pokoknya. Jadi intinya Mas Fadilat jangan. Saya teman sekelas. Iya. Dulu saya waktu SMA dari kelas 2 sampai kelas 3 satu bangku terus saya dengan. Waktu iya. Sejak SMP atau SMA? Sejak SMA. SMP satu SMP. SMA satu SMA, cuman waktu SMA yang satu kelas. Iya. Ya, memang teman saya. Oke. Ya, kayaknya grogi. Tapi kita dapatkan tadi kalau dia bicara tentang teknik lingkungan, sebenarnya kurang nyambung aja dengan beliau katakan tadi bahwa cuma kita bicara kuliah saja ya, atau yang dimaksudkan teknik lingkungan itu seperti apa maksudnya itu, kira-kira apa yang tergambar ini mungkin bisa dijadikan program pemerintah ke depan. Seperti apa bicara di kuliah itu belajar apa maksudnya gitu. Kalau di kuliah itu secara umumnya banyak yang kita membahas. Pertama itu yang saya sebut tadi itu infrastruktur, kayak semacam infrastruktur itu semacam perkembangan di desa itu. Yang kedua itu apa tuh di bidang kesehatan, terutama ini jangan ngejek. sanitasi dan juga biasanya itu aduh agak tegang. Ini saya bantu. Ya. Ada pengalaman saya mungkin ini perannya Mas Yoga lah ke depan. Iya, oke. Dia kalau lulus kan harus kembali ke Kubar kan, apa yang dilakukan? Jadi di kampung ibu saya itu di Lambing, tapi lebih kepada kecamatan, maksudnya ini kecamatan Meralawa itu. Meralawa. Nah itu ada satu danau, itu sebenarnya itu penghasilan di orang sekitar situ lah untuk mencari. Cuman karena mungkin pengelolaan limbah, ini Yoga lah yang paham pengelolaan limbah yang tidak baik, jadi limbah dari pertambangan itu masuk ke sungai. Oh. Jadi untuk lahan pencarian orang untuk mencari ikan susah sekali. Oke. Itu kan kadang-kadang luput disadari kita bahwa kita lupa bahwa ada hal-hal yang sepele kayak gitu yang bakal mengganggu perekonomian orang sekitar. Oke. Itu disebut teknik lingkungan tadi ya. Oh, berarti kalau di kampung saya di Penyinggahan itu kan di belakangnya ada Danau Jempang. Danau Jempang itu banyak eceng gondok. Banyak ya kumpai-kumpai itu. Dan kan bisa diteknologikan itu kan sebenarnya. Nah, mungkin bagian yoga itu ya benar. Luar biasa. Nanti memahami teknologi. Tentang lingkungan lah, pengelolaan limbah segala macam. Sanitasi dan lain-lain itu saya rasa Mas Yoga ahlinya. Ahli sudah ya. Terus bagaimana cara membuat yang itu kita pandang sebagai limbah tapi kita buatlah sesuatu yang menarik lebih bermanfaat dan ekonomis. Benar. Oh iya itu. Bisa membantu juga. Kita lihat ini cuma seperti Bapak bilang eceng gondok tadi. Iya. Kalau memang maksudnya itu bisa seperti di Jawa, saya lihat itu di daerah Salatiga. Di sana. Jadi ada limbah eceng gondok itu mereka buat untuk tas, Pak. Oh, teknologi itu ya disebut dengan teknologi yang itu dikeringkan lalu nanti dianyam, nah dibuat tas. Oke. Ini bagian Mas Yoga nanti banyak potensi-potensi Kutai Barat yang sebenarnya dianggap tidak berpotensi, ternyata keolah juga potensi. Kayak kami itu di Lombok di sana itu eceng gondok tuh aja. Di Benalu bahkan jadi
Kalau sampai masuk ke rumah-rumah penduduk yang ada di Jantur itu yang jadi sesuatu yang musibah lah, bencana kalau sehingga pada beberapa hari yang lalu kan ada BPPD yang nangani Incogondok dan apa yang itu sampah-sampah yang ada di Danau Jompang itu. Saya Mungkin menambahkan. Oke, silakan Mas Fadila. Tadi kan dia teknik lingkungan nih Pak. Iya. Dia pasti membahas tentang infrastruktur lingkungan. Nah, berkaitan infrastruktur lingkungan itu berkaitan dengan teknologi jaringan Pak. Untuk harapan saya untuk pemerintah ke depan untuk pembangunan infrastruktur jaringan itu tidak asal-asal membangun Pak. Harapan saya. Oh gitu. Memang harus terencana dengan baik. Harus diriset dulu Pak, karena frekuensi dari jaringan itu bisa menyebabkan kayak frekuensinya itu bisa mengakibatkan kesehatan kita Pak. Gangguan kesehatan kita. Bukan radiasi, bukan? Radiasi termasuk Pak. Termasuk. Gitu. Karena sebenarnya frekuensi itu kalau kita bisa lihat itu kayak kabel Pak di atas itu sudah. Dia terbang-terbang gitu. Kalau sebenarnya kalau kita ngelihat gitu ya. Karena kita tidak melihat secara langsung, jadi kan kosong itu semua. Kita belum dengar si siapa? Nuzul. Nah, dia ahli pendidikan, kita anggaplah dia aktivis pendidikan dan sebagainya. Di Unmul ya? Unmul. Oke, silakan apa yang bisa disimpulkan atau yang maksud saya apa yang menarik dari debat tadi yang bisa ditanggapi lah. Saya kan di pendidikan ini tuh kayak lebih terutama saya Iya. sebagai guru PAUD. Iya. Di sini tuh kayak masih kurang misalnya seperti mengajar di guru-guru di TK tuh seperti kayak yang lulusan S1 kayak gitu masih kurang. Jadi harapan saya tuh kayak mereka tuh bisa yang apa tuh namanya? Yang mereka yang belum dikatakan belum sarjana kayak gitu bisa membantu juga. Oke. Sekarang jadi guru TK itu, guru PAUD itu mudahkah atau sulit menurut Mbak siapa? Nuzul. Iya. Menurut saya ada susahnya ada gampangnya Pak. Iya. Karena saya memang suka sama anak kecil jadi Iya. kesulitannya mungkin kayak saat ketika anak itu rewel seperti itu, jadi saya harus menenangkannya dengan cara seperti apa? Adaptasi kepada anaknya. Oke. Itu tantangan sebenarnya ya, tantangan. Kalau anak sekarang ini challenge gitu, challenge-nya gitu. Oke. Terus terkait dengan pendidikan, kemudian tadi juga ada juga dibahas beberapa hal tentang pendidikan juga kita dengar tadi. Terutama terkait dengan yang kamu geluti sekarang dunia PAUD. Kan tidak semua yang tertarik dengan dunia PAUD gitu kan, ya gitu. Nah menurut Nuzul kira-kira ke depan ini seperti apa terkait dengan Kutai Barat ya, terkait Harapan saya semoga Kutai Barat dengan adanya pemimpin-pemimpin yang baru nanti PAUD tuh kayak lebih kan anak usia dini tuh mungkin harus nggak perlu TK atau harus SD kayak gitu. Iya. Menurut saya lebih diperbanyak kayak pembangunan TK-TK seperti itu Pak. Oh TK lebih diperbanyak gitu ya, itu penting. Oke. Itu sangat penting juga bagi anak. Oke. Jadi justru pendidikan yang paling dasar itu yang berpengaruh terhadap kedepannya gitu, pendidikan selanjutan sebagainya. Saya mau menambahkan juga. Siap Pak Dokter. Oke. Jadi kan saya banyak lihat bukan menyalahkan, banyak guru-guru PAUD di Kutai Barat ini bukan lulusan sarjana pendidikan PAUD. Malah hanya guru SMA. Bahkan SMP ada yang jadi. Kadang-kadang kadang-kadang anak-anak milenial atau anak-anak yang belum paham kadang-kadang menyepelekan bahwa apa sih sekolah sarjana PAUD dan lain-lain. Toh lulus SMA, SMK dan lain-lain juga bisa gitu. Padahal di PAUD ini benar kata Bapak, PAUD ini adalah fondasi dasar mereka bakal menuju SD, SMP, SMA. Dasar ini kan fondasi ini kan pembentukan karakter anak dari awal dari. Sedangkan seperti mereka ini kan
seperti Nuzul ini kan menggeluti pendidikan PAUD ini, sarjana PAUD ini kan mereka pasti ada ilmu kejiwaan yang membahas tentang anak psikologi anak karena kami pun sendiri yang sebagai dokter umum itu belum tentu paham tentang psikologi anak karena itu kaitannya nanti lebih dalam lagi bukan anak kami, dan kami tahu tetap itu bahwa itu memang cukup sulit. Nah itulah hadirnya Nuzul ini sebagai sarjana PAUD yang bakal mendidik anak-anak. Dia mewakili guru-guru PAUD se-Kutai Barat. Saya harap sih jangan dianggap sebelah mata lah. Betul. Saya sepakat itu. Kan banyak orang menganggap itu apa siapa mending saya ngambil PGSD atau yang lain yang guru biasa. Padahal kan benar kata Bapak, PAUD ini pendidikan dasar, fondasi untuk anak untuk maju ke selanjutnya. Jadi saya harap para milenial, mana kameranya? Para milenial jangan menyepelekan PAUD. Harus nanti kalau bisa ada yang lulus, jangan jadikan PAUD ini pilihan terakhir. Kalau bisa jadikan pilihan utama gitu kita. Itu sih saya. Kan justru nilai seninya itu lebih ke anak gitu ya, lebih tertarik, menarik sebenarnya ngajar kepada anak-anak itu. Mungkin kita ke segmen terakhir ya, karena kita sudah lama tadi hampir 1 jam lebih mendengarkan debat. Dari pembicaraan dua kandidat tadi ya, yang menarik bagi teman-teman mahasiswa ini ya, program pasangan calon mana yang menurut saudara-saudara dengar tadi yang meyakinkan pada kalian dan bukan bisa didengar oleh masyarakat luas Kutai Barat ini. Kan mahasiswa bisa kritis ini, menilai dan ini kayaknya menarik, ini kayaknya meyakinkan dan sebagainya. Oke, kita bukan berarti punya kecenderungan tertentu. Saya berikan kepercayaan kepada para mahasiswa karena ini hak politik dan hak pilih pada saudara-saudara teman-teman mahasiswa. Tapi kan berhak untuk memberikan komentar, memberikan pendapat. Siapa yang mewakili? Dokter kayaknya ini. Kalau saya sih pilihan mungkin ada di diri masing-masing ya, siapa yang menurut LBSA. Mungkin di antara teman-teman yang lain tahu mana yang hebat, mana yang ngomong kosong, mana yang tidak ngomong kosong, mana yang sudah terbukti, mana yang belum terbukti, mana yang hanya jual omongan, mana yang sudah ada buktinya. Nah, tapi harapan saya ke depan untuk pemimpin Kutai Barat, baik yang independen yang terpilih atau incumbent yang duduk lagi. Harapan saya ini contohnya ada mahasiswa sini, apabila ada melakukan pembangunan infrastruktur, kesehatan, mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan daerah ya, perda segala macam, itu tolong libatkanlah mahasiswa, gabung sama universitas buat kajian-kajian, minta pendapat. Jadi jangan hanya ngambil pendapat dari misalnya kan kadang-kadang kan studi bandingnya kan hanya ke DPR dan lain-lain. Nah, sedangkan kita tahu memang tidak semua orang saya rasa sih tidak semua orang DPR itu kan paham ada di bidangnya itu masing-masing. Mungkin di bidang kesehatan belum tentu ada yang di DPR tuh yang di bidang kesehatan. Tapi saya rasa seperti di Unmul mungkin misalnya mau bangun tentang kesehatan di Unmul kan sudah ada kedokteran atau bawaan kertas lain. Tolong dibahas lah itu. Apa visi dan misi atau apa yang mau dilakukan di Kutai Barat ini. Nah, pada intinya bahwa pemimpin yang akan datang itu lebih banyak mendengar aspirasi dari kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Itu paling penting. Ya, itu menurut tadi ya. Atau makan universitas itu, nah. Jadi ada studi bandingnya gitu, nah. Artinya membangun itu bukan kemauan sendiri gitu, betul-betul dikaji gitu. Dilihat manfaat bagi masyarakat banyak. Oke, saya sepakat itu. Artinya terukur pembangunan itu. Jadi tidak ada asal pembangunan saja, tidak ada ceritanya menghabiskan anggaran yang tidak terpakai. Nah, tadi kan kita sudah ini bagian dari perwakilan dari mahasiswa yang ada di Kutai Barat. Tadi kan ada ahli IT, ada ahli lingkungan, dokter, ahli gizi dan pendidikan. Itu kan anggaplah ini sebagai barometer
wajah-wajah Kutai Barat. Ya, kali ini wajah-wajah Kutai Barat ya, ke depan. Karena 5-10 tahun ke depan kan kalian yang akan menjadi orang-orang hebat di Kutai Barat ini, insya Allah. Ya. Ini kan masih kuliah kan? Ya, masih baru semester 5, semua semester 5 gitu. Tak lama lagi lah ya pulang ke Kutai Barat. Nah, harapan dari adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, ya kita gilir satu-satu lah nanti kita bagaimana ke depan ya terkait dengan saat ini kan masih kuliah gitu, maksud saya apa yang harus diperhatikan pemerintah terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar daerah, terutama kamu yang ada di Jogja, itu ada beberapa kabupaten lain, kemudian semua kan di luar daerah, terkait dengan perhatian pemerintah kepada mahasiswa, karena itu penting kata Mas Adam, calon dokter kita ini, yang pemerintah harus banyak mendengar mahasiswa atau orang terdidik lah ke depan itu. Ya. Nah, kita mulai dari Ani dulu lah. Ya Ani ya. Ya, jadi bagaimana nih terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap para mahasiswa yang ada di luar daerah, terutama kamu nih yang mengalami saat ini masih menjalani. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya pemerintah itu harusnya lebih memperhatikan kami yang ada di luar ini. Toh kami juga ketika kami selesai, kami kembali juga untuk kita juga ibaratnya gitu kan. Jadi kalau menurut saya mohon dibantulah kasarnya begitu. Betul. Karena kita lihat saya sendiri, saya tahu kondisi asrama Kubar yang ada di Jogja itu kondisinya sangat memprihatinkan. Itu asrama putri? Asrama putra putri. Sama. Kondisinya sama. Sama. Jadi di mana kemarin ada beberapa pejabat datang ke Jogja mengunjungi kami dengan berbagai mereka promosi memberikan bantuan pendidikan kepada kami. Siapa yang berminat silahkan, mereka membuka untuk siap membantu, dalam artian itu sangat membahagiakan. Iya, sangat membantu. Iya. Sangat membantu kami karena gini Pak, orang yang bisa kuliah di luar itu belum tentu orang mampu. Betul, ya. Saya sepakat itu. Belum tentu orang mampu, belum tentu dari kalangan orang yang maksudnya anak pejabat atau anak siapa. Jujur orang tua saya sendiri, bapak saya sopir Pak. Bapak saya cuma sopir, ibaratnya kalau orang pesan pasir, bapak saya baru antar. Tapi dengan segala kemauan saya, namanya orang tua dia pasti kemauan anaknya apa juga pasti diusahakan. Akhirnya saya bisa tembus ke Jogja. Alhamdulillah. Dan saya tidak dapat bantuan apapun. Kan kalau biasanya ada dari sekolah ya, siapa yang berprestasi silahkan daftar di mana nanti kami bantu. Katanya seperti itu. Ya, jadi, tapi tertarik waktu ke Jogja memang bukan tugas belajar atau memang mandiri gitu. Iya, saya mandiri, tapi di sana juga membuka ini Pak. Kalau kampus saya bisa lewat jalur prestasi. Jadi nanti di situ juga ada potongan-potongan untuk yang lewat jalur itu. Oke. Dan alhamdulillah saya masuk jalur itu sehingga saya tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak dari yang biasanya. Jadi saya bisa tembus ke sana. Ini pengalaman pribadi saya. Iya, betul. Jadi kayak menurut saya tidak semua orang yang mampu, ibaratnya anak pejabat atau anak siapa itu bisa di Jogja. Di Jogja. Bisa keluar dari daerah misalnya. Malang atau Jogja atau di mana. Oke. Artinya pada prinsipnya pemerintah harus lebih memperhatikan karena tadi di materi debat bagaimana mensejahterakan masyarakat kalau tingkat pendidikan juga tidak kalau kita pikir maksimal. Lagi, ya. Kita kuliah jauh-jauh ke sana, pasti kan kita kembali ke sini untuk mengabdi. Ya, ingin mengabdi. Jadi seperti saya, seperti Mas Adam, Mas Yoga, atau Fadil atau Mbak Nujul kan harapannya kembali untuk membangun kita juga. Jadi menurut saya dengan besar harapan setelah entah siapapun nanti yang terpilih, tolong diperhatikanlah mahasiswa luar ini karena kan ya itu tadi tidak semua orang yang kuliah keluar itu orang yang mampu. Jadi kami tidak harus mengganti biaya kami segini karena kan kami kembali ke sini gitu. Jadi selama dari semester 1 semester 5 pernah dapat beasiswa Pemkab belum ya? Beasiswa Kaltim juga belum.
Cuma dapat potongan dari kampus saja karena prestasi itu ya. Artinya Jadi dapat. terakhir juga ada dapat bantuan Pak yang saya bilang mereka ada mengunjungi ke Jogja dengan promosi ingin membantukan biaya pendidikan. Itu juga gini Pak masalahnya. Disuruh ngurus katanya cepat selesai diurus, cepat kelar. Katanya dengan hitungan minggu. Tapi setelah beberapa bulan juga tidak ada. Iya. Karena birokrasinya kan panjang gitu. Dengan berbagai macam ini harus kesini dulu. Oke. Sangat menginspirasi. Iya. Jadi ini mungkin satu di antara semua mahasiswa yang ada di luar daerah. Saya sepakat bahwa yang kuliah di luar daerah itu tidak semua orang mampu. Iya, benar. Karena keinginan kuat, tekad yang kuat gitu ya. Itu yang paling penting. Oke, Mbak Nuju, ada pengalaman atau hal yang menarik untuk disampaikan? Mungkin agak sama seperti Mbak Ani. Iya. Seharusnya pemerintah lebih memperbanyak kayak peluang beasiswa kayak gitu Pak. Jadi kita tuh yang dari Kubar tuh kayak bisa merasakan juga kayak gitu Mas. Kalau Ani tinggal ngekos atau di asrama? Iya. Saya ngekos. Ngekos ya. Iya. Belum pernah dapat beasiswa juga kan? Pernah sekali Pak. Oh gitu. Di beasiswa Kutai Barat? Iya, Kutai Barat sekali. Iya. Alhamdulillah. Sudah nasibnya agak lebih baik daripada Ani. Iya. Iya, harapan saya kayak lebih berbanding beasiswa kayak gitu. Oke. Jadi ini perlu kita sampaikan aspirasi seperti ini. Oke. Dari bergilir saya, dokter. Ya. Juga pengalaman sebagai mahasiswa di luar daerah dan harapan ke pemerintah seperti apa? Harapan saya ke pemerintah, terutama untuk mahasiswa yang ada di Kutai Barat, terutama yang berkecil hati. Saya rasa semuanya punya kesempatan kalau kuliah di luar daerah. Iya. Cuman mungkin kesempatan ini mungkin bisa dibantu sama pemerintah gitu, harapan saya Pak. Betul. Jadi jangan membuat anak-anak yang kurang mampu ini langsung down, saya nggak mungkin kuliah di luar daerah. Gitu. Harapan saya pemerintah Kutai Barat ini memiliki sisi lain yang untuk membantu gitu siapa anak yang kurang mampu yang memang punya kualitas yang ini layak kok kuliah di luar daerah. Oke. Dan saya juga harap ketika memang nggak bisa seperti Ani dan teman-teman yang lain nih kuliah di luar daerah, ketika memang nggak bisa dikasih beasiswa, tolonglah ketika nanti lulus disiapkanlah lahan-lahan pekerjaan yang mereka bisa lakukan gitu Pak. Jangan sampai ketika datang ke Kubar ini hanya menjadi pengangguran. Pengangguran apa kali istilah? Pengangguran pengajar. Jadi diperdayalah. Jadi kalau memang nggak bisa diberikan beasiswa, tolong disiapkan lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan. Sampai karena mahasiswa ini ngerasa ngapain saya pulang ke daerah saya sendiri, saya nggak di daerah saya sendiri, tidak dibutuhkan. Contohnya mungkin dia bisa ngelihat contoh saya keluarga saya yang kuliah jauh di Malang, toh di sini nggak jadi apa-apa juga. Nanti mereka pasti berpikir coba saya kerja di daerah lain yang memiliki peluang yang bagus, yang mungkin bisa menerima potensi yang ada di diri saya gitu. Jadi kan orang-orang seperti ini kan sayang untuk tidak diambil untuk daerah, sedangkan daerah ini kan butuh orang-orang yang milenial, orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang punya pengalaman dari daerah-daerah yang berbeda. Mungkin tidak mengecewakan teman-teman Samarinda, mungkin butuh pengalaman dari teman-teman yang kuliah di Malang. Bagaimana sih tempat lingkungan dia kuliah, gimana lingkungan belajar teman-teman di Jogja, Surabaya dan lain-lain. Itu kan bisa jadi barometer untuk membuat Kutai Barat ini lebih baik lagi gitu Pak. Baik. Itu sih harapan saya. Jadi intinya pemerintah harus peka terhadap kondisi mahasiswa. Tadi menyiapkan lapangan kerja kepada mahasiswa yang akan kembali ke Kutai Barat, itu penting. Dan tambahan harapannya pemerintah Kutai Barat ini lebih banyak kerjasama. Kalau di Jogja itu kalau nggak salah cuma Sanata Dharma sama Atma Jaya. Universitas yang kerjasama sama Kabupaten Kutai Barat. Harapan saya bukan hanya di Jogja saja, tapi kalau bisa di seluruh Indonesia ada kerjasamanya. Jadi mahasiswa Kubar itu bisa merata. Kemana-mana. Merata. Tidak hanya ke Jogja, karena saya lihat juga teman-teman saya kalau tidak Jogja, Malang, Jogja, Malang gitu aja. Itu karena
Karena kenapa dipilihan di Jogja kalau saya lihat? Karena pertama Jogja punya asrama Kubarnya banyak. Kedua pemerintah Kubar ada kerjasama sama Atma Jaya dan Sanata Dharma. Jadi mahasiswa Kubar tuh banyak masuk di sana. Tapi harapan saya jangan ambil ilmu dari sini aja. Nyebar gitu kan? Nyebar ke Indonesia. Jadi ketika pulang ke Kubar ini, para kaum kolonial yang sudah tua-tua yang sudah mereka pensiun bisa digantikan ya kan, bahasa orang itu kan kaum kolonial yang lahirnya tahun 60-an gitu. Diganti sama kaum milenial seperti kami. Siap. Membawa inovasi baru bagi Kutai Barat yang lebih maju. Menarik. Mas Yoga? Saya sependapat dengan Adam tadi. Yang dikatakan Adam itu seperti pemerintah itu memperbanyak kerjasama untuk universitas-universitas lain agar yang mau kuliah di luar daerah itu ada daya saingnya. Betul. Untuk meningkatkan pertumbuhan pendidikan di Kutai Barat. Artinya tingkat pendidikan merata lah di Kutai Barat ya, bukan hanya satu kampus, tapi kan pengalaman kampus beda berpengaruh kepada pendidikan di. Saya sependapat lagi mempersiapkan lahan pekerjaan ketika pulang itu, karena setiap tahunnya itu daya saing per tahun itu kan sangat ketat. Bisa asal sembarangan. Jadi perlu diperbanyak juga, harapan saya begitu. Oke. Siap, Mas Fadil? Ya. Ini ahli IT. Tadi saya ada mendengar calon bupati kita membahas tentang masalah daring itu, sekolah daring. Nah, saya harap itu memang pembangunan infrastruktur jaringan tidak bisa dilaksanakan secara cepat, Pak. Tapi setidaknya bangunlah sedikit demi sedikit. Dikarenakan kemungkinan di era digital 5 atau 10 tahun ke depan itu bakalan sekolah itu kemungkinan bisa menggunakan sistem daring, Pak. Lebih memudahkan lah ibaratnya, Pak. Karena lebih memudahkan, lebih ringan biayanya mungkin ya. Lebih ringan biaya. Karena kalau misalnya kita menggunakan daring itu waktu kita terjaga, ibaratnya efisien lah Pak. Kita bisa dilakukan di mana saja, tidak mesti harus bertatap muka. Harapan saya ke depan untuk calon bupati yang akan terpilih ke depan itu harap dibangunlah secara perlahan infrastruktur jaringan di Kutai Barat ini. Berarti dia harus banyak melakukan terobosan-terobosan membangun komunikasi dengan provider ya, dengan kemungkinan tidak hanya dari provider Pak, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil yang bernaung di bawah provider, itu bisa kita manfaatkan. Pemerintah bisa masuk di situ secara ini. Nanti mereka bekerja sama bagaimana caranya membangun infrastruktur jaringan yang baik di Kutai Barat. Jadi mereka ambillah data dari sana. Kita survei dulu lokasinya apakah ini bagus untuk kita bangun infrastruktur di sini. Dampak bagi lingkungannya apa? Karena dampak lingkungan itu tidak hanya bagi manusia, Pak. Tumbuhan hewan juga pengaruh ya, karena kalau tumbuhan ikut berpengaruh, apa yang akan kita makan di tumbuhan itu nanti bisa berpengaruh kesehatan kita. Ahli IT dia. Berkaitan dengan ahli gizi dan dokter segala macam. Mau menambahkan Pak mengenai silakan. Ini hebat, ini luar biasa. Kalau saya rasa solusi untuk sekarang ini untuk mengenai daring kan memang masalah terkendalanya kan jaringan. Tapi saya lihat kampung orang tua saya kan, bapak saya kan dari Muara Jawa, Tondoh. Nah, di Tondoh itu pemerintah desanya itu menyisihkan uang untuk dana desa untuk bikin WiFi tembak. Kalau misalnya gitu. Biayanya 7 juta kisaran itu. Jadi nanti dari Telkom sendiri memberikan pemancar gitu Pak. Nah, jadi mahasiswa di teknologinya ternyata enggak mahal-mahal ya. Jadi harapan saya untuk sementara mungkin itu saja. Jadi kalau memang saat ini masih sering menggunakan daring, jadi mahasiswa itu bisa mungkin ke kantor kepala desa untuk kuliah menggunakan WiFi desa itu. Dan itu gratis ya? Dan itu gratis kalau di kampung saya. Luar biasa. Luar biasa itu. Bisa dijadikan contoh. Ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Facebooker dan teman-teman sekalian yang menonton live di acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa
Kalau kita bicara Kutai Barat tentunya tidak waktunya sesingkat ini. Kita akan berbicara Kutai Barat ini harus tuntas dengan waktu yang panjang. Tetapi nantinya dijawab oleh kalian ketika pulang ke Kutai Barat setelah kuliah. Amin. Itu yang menjadi jawaban. Jadi permasalahan Kutai Barat yang sangat rumit, ya, yang menurut saat ini mungkin masih sangat tertinggal dengan daerah lain mungkin, tapi kita menyadari memang sangat masih tertinggal. Tapi Kutai Barat cukup luar biasa loh Pak. Di Jogja cuman kalau untuk di Kalimantan Timur nggak ada loh asrama selain asrama Kutai Barat. Samarinda nggak punya asrama di Jogja. Luar biasa berarti. Kutai Kartanegara nggak punya. Berarti ibaratnya concern pendidikan Kutai Barat ini sudah bagus. Cuman mungkin harus diperbaiki lagi dengan kemajuan yang ada gitu Pak. Jadi perlu kita apresiasi pemerintahan. Luar biasa. Jadi perlu kita dukung program-program pemerintah untuk dilanjutkan seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman mahasiswa, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk bicara dengan tema-tema lain. Tapi intinya ya di tema ini ya mencari kepemimpinan masa depan. Kita tentu sudah punya pilihan. Mungkin ada teman-teman sudah melihat mana yang terbaik. Tadi sudah menyaksikan debat seperti apa. Mana yang dikatakan hanya katanya, yang mana sudah melaksanakan dan sebagainya. Tentunya sudah teman-teman mahasiswa sudah bisa menilai yang terbaik. Harapan kita mudah-mudahan Kutai Barat hadir seorang pemimpin yang betul-betul bisa membangun Kutai Barat lebih baik lagi. Lebih adil lagi, lebih merata dan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Oke, mungkin kita cukupkan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di hari-hari berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik semua, teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baru sudah dingin nasi goreng. Oke, silakan di kafe situ. Yang penting kamu set anunya.